Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang simulasi HRM yang kedua, di mana kita akan membahas secara singkat tentang proses pengadaan, kemudian pengelolaan dan juga pengembangan. Oke, di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, jadi di dalam tahap pengadaan ini seorang HR itu harus ngapain? Yang pertama harus memikirkan tentang soal rekrutmen. Dari mulai apa saja, yaitu memikirkan tentang pembuatan, desain, dan konten pengumuman lowongan pekerjaan. Intinya di dalam pembuatan desain dan juga konten pengumuman lowongan pekerjaan ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan seperti perkenalan perusahaan secara singkat dan juga jelas, kebutuhan SDM-nya itu apa saja, terus kemudian syarat ketentuannya apa aja, mekanisme pengiriman berkas dan juga informasi kontak itu harus jelas. Dan juga untuk pembuatan pengumuman ini teman-teman boleh memakai jasa desain atau istilahnya kalau pengen buat sendiri silakan boleh pakai tools ya seperti Adobe Photoshop, Illustrator atau katakanlah Canva gitu yang praktis gitu ya. Terus kemudian juga memikirkan tentang teknik distribusi dari pengumuman ini seperti apa. Apakah membuat pemasaran menggunakan via offline ataukah online gitu ya. Atau jangan-jangan boleh kolaborasi di antara kedua teknik itu, silakan gitu ya. Untuk via offline katakanlah seperti media cetak ya, seperti kita menempel pengumuman di kantor pos, media koran atau lembaga tertentu yang dituju melewati surat, atau via online itu teman-teman bisa pakai sosial media, kemudian iklan atau pengiriman via surat kepada audiens tertentu yang memang menjadi target dari perusahaan kita gitu ya. Terus kemudian juga memikirkan tentang scheduling dari rekrutmen, dari mulai pembukaan lowongannya itu berapa bulan, kemudian seleksi administratifnya itu batasnya deadline-nya sampai berapa minggu, kemudian tes seleksi kemampuan dasarnya berapa minggu, sampai proses pengumuman itu sampai kapan, itu harus jelas gitu ya. Nah, ini adalah di dalam proses rekrutmen. Terus kemudian kita juga memikirkan tentang proses seleksi juga. Di dalam proses seleksi ini tentunya kita harus menentukan tes-tes apa saja yang akan kita berikan kepada calon pelamar gitu ya. Kira-kira katakanlah di sini saya punya skenario kita membuat sebuah seleksi ada 3 yaitu seleksi administratif, kemudian kemampuan dasar seperti numerik, kemampuan numerik, verbal, psikologi, dan juga terakhir adalah seleksi interview ada 3 tahap gitu ya. Dan juga memikirkan standar kelulusannya itu seperti apa, harus dirumuskan juga. Kira-kira untuk administrasi itu katakanlah kalau kita kurang 1 berkas saja apakah bisa diterima atau enggak, itu silakan dirumuskan. Kemudian untuk standar kelulusan seleksi kemampuan dasarnya itu harus mencapai poin seperti apa, itu juga harus jelas. Kemudian ada standar proses kelulusan interview. Di dalam proses interview ini katakanlah saya punya skenario attitude-nya itu harus oke. Kemudian orang itu juga harus bisa komunikatif dan yang terakhir adalah gajinya itu sesuai dengan ekspektasi mereka dan juga sesuai dengan ekspektasi dari perusahaan, atau katakanlah kalau memang tidak sama-sama sesuai dengan ekspektasi bisa ada win-win solution yang bisa diterima dari perusahaan dan juga calon pelamar gitu ya. Kemudian seorang HR juga harus memikirkan tentang penempatan. Kira-kira mekanisme penerimaannya itu seperti apa? Apakah dalam penerimaan itu nanti ada pemberitahuan bahwa teman-teman itu bisa diterima kerja melalui via email kah atau langsung dihubungi oleh seorang HR atau seperti apa? Kemudian ada proses apakah penerimaan karyawan baru ini melalui proses magang dulu atau masa percobaan dulu selama katakanlah periodik 3 bulan atau 6 bulan, itu silakan bebas tergantung kebijakan gitu ya, dirumuskan bersama atasan. Terus kemudian juga di dalam proses penerimaan ini harus komunikatif, jadi lembaga dan juga calon karyawan ini juga secara terbuka menjelaskan apa sih hak kewajiban yang harus dilakukan dan diterima oleh dari karyawan tersebut. Kira-kira kompensasinya itu seperti apa. Dan juga mekanisme kontraknya juga harus jelas gitu ya. Oke. Itu pada tahap pengadaan ya. Terus kemudian pada tahap pengelolaan dan pengembangan. Sebenarnya banyak yang perlu dibahas, cuma sekali lagi ini adalah mini praktikum. Jadi di sini saya akan menjabarkan kira-kira konteks yang basic gitu ya atau yang penting saja. Untuk pengelolaan dan pengembangan ini ada tahap kompensasi di mana
caranya sih gimana menentukan gaji gitu ya. Untuk gaji ada beberapa tahap. Yang pertama kita melakukan analisa nilai dari pekerjaannya. Katakanlah di studi case kita itu kepala unit atau leader kita masukkan ke prioritas satu. Prioritas satu itu maksudnya adalah ini adalah penting dan tanggung jawabnya penting dan juga besar dan harus memiliki gaji yang sesuai dengan pekerjaannya. Gaji prioritas satu. Terus kemudian seorang programmer multimedia kita letakkan di prioritas kedua. Kemudian untuk setelah itu kita melakukan analisis kondisi keuangan organisasi. Katakanlah kita sudah komunikasi dengan divisi keuangan. Oh ternyata untuk operasional karyawan baru bulanannya itu ini typo ya, ini sebenarnya tidak lebih dari 10 juta atau maksimal adalah 10 juta. Otomatis kita kita dapatkan data tersebut. Kemudian melakukan survei eksternal dari pemerintah atau istilahnya survei gaji organisasi lain atau bisa melakukan survei menggunakan portal job seeker seperti Jobstreet atau karir.com gitu ya. Di sini ada beberapa skenario dari mulai gaji minimal dan juga gaji maksimal atau gaji kompetitif. Gaji kompetitif itu adalah gaji rata-rata gitu ya secara nasional. Katakanlah profesimu katakanlah seorang programmer kita gaji kompetitifnya berapa sih rata-rata? Nah, apakah bisa bersaing atau enggak? Nah, kemudian setelah kita membuat mencari pekerjaannya, terus kemudian melihat gajinya, baru kita melakukan penetapan gaji untuk jabatan dan individu di unit kita tersebut. Boleh mengambil dari range gaji minimal, operasional bulanan, dan juga asas kepantasan. Asas kepantasan itu adalah seorang HR harus menempatkan posisinya sebagai seorang calon karyawan baru. Katakanlah, kita juga mikirkan, katakanlah kalau ada karyawan baru dari luar kota, kita juga harus mikir biaya transport mereka itu seperti apa, terus biaya bulannya itu seperti apa. Apakah gaji yang kita berikan itu pantas buat mereka atau tidak? Itu seperti itu. Nah, dari situ kita simpulkan skenario-nya kepala unit mendapat gaji sekian, kemudian programmernya adalah 2,5 juta, multimedia supportnya 2,5 juta. Nah, terus kemudian untuk pelatihan pengembangan dan juga pelayanan kerja ini sebenarnya simpel saja. Untuk pelatihan ini katakanlah di unit kita ini merupakan unit baru dan butuh studi banding. Berarti harus ada alokasi pendanaan untuk berangkat studi banding. Berarti otomatis dari dana operasional bulanan yang maksimal tadi 10 juta, kita bisa saving dana 2 juta yang bisa kita alokasikan untuk proses kegiatan pelatihan dan juga pengembangan tim unit baru ini. Kemudian untuk pelayanan kerja sebenarnya ini setiap organisasi itu pasti punya mekanisme sendiri-sendiri. Kalau di lembaga yang saya geluti ini ada istilahnya kayak lembar penilaian kinerja dosen itu ada. Nah ini tergantung apakah nanti di unit ini punya kontrol disiplin sendiri seperti kontrol produktivitas, katakanlah ada pelaporan kinerja bulanannya atau istilahnya secara periodik per tahun, itu silahkan diatur. Kemudian juga ada kontrol budaya, manajemen konflik, manajemen stres, dan banyak lagi untuk kalau bicara masalah pengelolaan dan juga kontrol. Dan yang terakhir adalah adanya reward dan juga punishment secara berkala. Jadi berfungsi untuk melakukan kontrol sebenarnya. Oke, jadi itu adalah mini simulasi ya tentang skill yang harus dimiliki oleh seorang HR. Memang tidak banyak, teman-teman bisa banyak belajar atau istilahnya banyak membaca literasi supaya pengetahuannya banyak gitu ya. Cuma di sini saya menjabarkan secara ringkas bagaimana sih seorang HRM itu memiliki kemampuan 4 itu tadi ya, dari proses perencanaan, kemudian pengelolaan, pengadaan, dan juga pengembangan. Di prakteknya itu seperti apa, kurang lebih seperti ini. Walaupun tidak terlalu mewakili, paling enggak sedikit bisa merepresentasikan seorang HRM itu kerjanya seperti ini gitu loh. Nah, oke, tak rasa kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau ada istilahnya penjelasan yang kurang atau gimana, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.